Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Academy Magic. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Beberapa saat setelah itu, kita mulai diperlihatkan Yusul yang saat itu berkata di dalam hatinya, "Baguslah aku bisa mengatasi semuanya, tapi apakah aku benar-benar bisa bertahan di Akademi Stella ini? Bahkan tidak hanya itu, apakah aku benar-benar mampu bertahan di dunia yang benar-benar kacau ini? Andai saja aku memiliki sesuatu untuk membantuku di situasi seperti ini." Namun tiba-tiba, Yusul pun mulai mengingat sesuatu yang telah dilupakannya. Karena kalau dipikir-pikir, ada satu notifikasi yang sampai sekarang masih belum dirinya periksa. Dan setelah itu, dia pun mulai memeriksa isi dari notifikasi itu. Dan muncullah notifikasi yang menyatakan Constellation Project menawarkan Anda hadiah istimewa. Pertama, versi rendah dari item-item yang Anda gunakan di game. Yang kedua, versi rendah dari skill-skill yang Anda peroleh di game. Dan yang ketiga, XP. Ini adalah hadiah-hadiah yang didapatkan oleh Yusul. Yusul pun kemudian berkata sambil melihat panel sistem. Tampaknya orang-orang sistem itu setidaknya memiliki etika dalam komersial. Coba dilihat dulu, mana yang sebaiknya kupilih di antara semua ini. Yusul pun saat itu bertanya-tanya di dalam hatinya, bagaimana dengan Hyperspace Blink? Namun, notifikasi sistem saat itu menjawab, sebagai hasil dari pencarian, skill itu adalah versi tinggi dari skill Blink yang tidak bisa diperoleh. Namun Anda bisa menggunakan hadiah untuk sedikit meningkatkan skill Blink ini. Mendengar ucapan dari sistem, Yusul pun merasa kesal dan berkata, "Jadi begitu ya." Sistem pun kembali menjelaskan kepada Yusul, karena kurangnya naratif power Anda, kami juga tidak bisa memanifestasikannya secara penuh. Suatu daya yang bisa menyetir kemajuan cerita disebut sebagai naratif power. Jika Yusul terus-menerus mengeksplorasi cabang-cabang cerita yang belum diketahui seperti kemarin, maka naratif power yang dimiliki oleh Yusul juga akan meningkat. Singkatnya itu, kayak seseorang tidak bisa menyediakan Yusul item late game ketika dia masih pemula. Yusul yang mengetahui semua itu pun langsung melihat beberapa sumber dayanya yang lain. Dan pada akhirnya, dia pun mulai memilih beberapa item. Dan setelah mendapat sebuah kacamata, Yusul pun berkata, "Aku tidak pernah berpikir di mana aku bisa memakai benda ini." Kacamata itu bernama Bulbul Glass, adalah sebuah item yang berisi seluruh informasi yang telah dia kumpulkan saat bermain game ini. Di Aether World, mengingat dan membaca informasi terkait monster yang sudah diburu atau pengetahuan yang sudah diperoleh itu sebenarnya sangat mustahil. Jadi para player mengembangkan berbagai item untuk menyimpan informasi dengan cara mereka sendiri. Begitu juga dengan Yusul yang menciptakan kacamata ini. Beberapa saat setelah itu, kita pun diperlihatkan Yusul yang mulai menggunakan kekuatan kacamata itu dan berkata, "Sekarang buka foldernya." Terlihatlah beberapa folder yang berisi tentang ingatan dari Yusul. Yusul pun saat itu membaca semua hal-hal yang dia perlukan dan pergi dari tempat itu sambil berkata di dalam hati, "Karena tempat ini benar-benar dunia nyata, tidak mungkin aku bisa tahu tentang greeding sebanyak apa menggunakan sistem game ini. Tapi dengan kacamata ini, aku seharusnya bisa memperoleh kembali setengah kemampuan yang dulu aku punya." Namun tiba-tiba terdengarlah suara dari orang-orang yang berkata, "Hei, bukankah itu Asel?" Asel yang dimaksudkannya tidak lain adalah orang yang sebelumnya menyelamatkan sosok Yusul. Diketahui, Aisel ternyata merupakan putri sulung dari Duke Wolf yang merupakan seorang pengkhianat. Begitulah anggapan dari orang-orang. Melihat kehadiran Aisel di tempat itu, orang-orang pun merasa sangat benci kepadanya. Mereka semua pun berkata di dalam hati sambil melihat ke arah Aisel, "Ih, berani-beraninya dia menunjukkan wajahnya di sini." Sedangkan di sisi lain, Yusul yang mengetahui nama dari wanita itu pun benar-benar terkejut. Dia pun berkata di dalam hatinya, "Aisel, kalau dipikir-pikir, salah satu fungsi dari Bulbul Glass ini bisa membuat aku mendaftar atau memeriksa informasi karakter di dalam cerita." Dan karena itu, Yusul pun langsung menggunakan kacamata itu. Dan muncullah beberapa pengetahuan tentang Aisel. Yang diketahui namanya adalah Aisel Mob.
dia merupakan heroin palsu, mage es dan petir, suka minum jus acar ketika makan pizza, merupakan putri sulung dari Mob Duke. Selain itu, kematian ayahnya juga akan berujung pada jatuhnya keluarganya. Nantinya dia juga akan memiliki ending kematian. Mengetahui semua fakta ini, Yusul pun berkata di dalam hatinya sambil melihat ke arah Aisel. Jadi dia si heroin palsu itu. Yusul pun menjelaskan bahwa ada hal-hal yang perlu diwaspadainya dari Aisel, meskipun tempat yang saat ini dia berada adalah game bernama Etherworld. Faktanya, Etherworld adalah game berdasarkan novel fantasi romantis yang dikenal dengan sebutan Don't Love the Princess. Dan novel itu adalah tentang Aisel, si heroin yang telah kehilangan seluruh keluarganya. Dia tumbuh dengan menghadapi rencana-rencana dari villain Hong Byeon, dan sampai pada akhirnya bersatu dengan sang protagonis pria. Mengetahui semua alur cerita itu, Yusul pun kembali berkata di dalam hati, di akhir cerita, rencana balas dendamnya akan menghilang dan sang protagonis pria akan melindungi dirinya. Novel itu memiliki sad ending setelah mendapat feedback buruk dari para pembaca. Tapi masalahnya, meski di dunia game itu berdasarkan dari novel, ceritanya ini sangat jauh berbeda. Di dalam game, seorang karakter orisinil bernama Flame ditambahkan dan menggantikan perannya sebagai heroin. Selain itu, karakter bernama Flame ini memiliki latar belakang, yaitu dia adalah seorang wanita yang hidup biasa di dunia modern. Dia rutin suka membaca Don't Love the Princess dan dipindahkan ke dunia ini. Dan karena alasan itu, berbeda dari novelnya, Aisel menjadi heroin palsu di dalam game, sementara Flame menjadi heroin yang sesungguhnya di dalam game ini. Meskipun banyak player yang berusaha mencobanya berkali-kali, katanya dia itu tetap tidak bisa diselamatkan meskipun lewat rute manapun. Karena semua rute itu akan mendorongnya menjadi heroin yang sesungguhnya, dan itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Itu tapi tidak ada urusannya denganku. Mau bagaimanapun, aku hanya perlu bertahan hidup di tempat ini aja. Tapi, apakah yang tadi itu cuma imajinasiku saja? Rasanya, aku seperti pernah melihatnya di suatu tempat yang tidak aku ketahui. Mungkin itu hanya imajinasiku, ucap Yusul di dalam hatinya. Dan setelah itu, Yusul pun berencana untuk segera bersiap-siap pergi ke Akademi Stellar. Beberapa saat setelah itu, murid-murid dari Akademi Stellar pun telah berkumpul. Dan terlihatlah seorang pak tua yang saat itu berkata di atas podium, seperti yang kalian ketahui, para manusia Dark Demonic adalah mage yang telah menerima kekuatan Alter World dan berubah menjadi monster. Bahkan pada saat ini, manusia Dark Demonic tidak terhentikan dalam menginvasi tempat kita dengan membuka pesona gate dan melepaskan dungeon kuno untuk mengganggu dunia sihir dari dunia belakang. Takdir kita sebagai mage adalah melindungi dunia dari tekanan kegelapan. Mendengar itu, beberapa murid yang ada di tempat itu pun berkata, sungguh pidato yang sangat membosankan untuk mengawali semester ini. Itu sangat tidak menarik. Sedangkan di saat Yusul sedang mendengar semua itu, Pak Tua itu pun melanjutkan perkataannya. Selanjutnya, kita akan melaksanakan upacara sumpah untuk 4 siswa yang telah diterima dengan skor tertinggi, serta perwakilan dari para siswa baru. Siswa-siswa silakan naik ke podium. Dan saat itu, siswa-siswa yang dipanggil pun mulai menaiki podium. Melihat orang-orang yang ada di atas podium, Yusul pun berkata di dalam hatinya, wajah mereka semua sangat bersinar, memang cocok dengan posisi mereka sebagai karakter utama. Namun yang paling cerah di sini di antara semuanya udah pasti perwakilan siswa baru yang bernama Ma Yuseong. Dia adalah siswa yang masuk dengan skor tertinggi. Yusul yang melihat itu pun berkata di dalam hatinya, jadi itulah orang yang paling terkenal, Ma Yuseong. Dia adalah karakter yang paling cocok dengan ungkapan dari langit sampai bumi. Diriku inilah yang terhormat. Dengan status mana 9 bintang, memiliki potensi yang mendekati realm of deities. Dia adalah jenius alami di antara para jenius yang mampu mengendalikan semua elemen yang ada di dunia ini. Bahkan jika aku tidak bisa meraih true ending, aku setidaknya bertujuan untuk menghindari bad ending dengan menggiring Ma Yuseong ke sisi yang lebih baik.
Tetapi itu sepenuhnya tergantung kepada Flame, karena dia adalah heroin dalam cerita ini. Tergantung dengan bagaimana dia bertindak mulai dari sini, karena dia juga berasal dari dunia nyata yang sama sepertiku. Mungkin mendekatinya adalah ide yang sangat bagus, tapi keadaannya akan menjadi sangat rumit jika dia menganggapku sebagai musuh dan aku ditolaknya. Karena aku punya privasi dalam informasi, aku seharusnya tidak mengambil resiko apapun. Flame adalah prasuk novel fantasi romantis dan aku adalah prasuk game fantasi romantis. Meskipun kami sama-sama dipaksa masuk ke dunia ini, tetap saja semuanya berbeda. Betapa pentingnya diriku, bahkan kalah jauh dari seorang NPC yang ada di desa ini. Apalagi, sang heroin memiliki kemampuan istimewa untuk mensucikan manusia dark demonik. Tapi terlepas dari itu semua, dia bahkan memiliki kemampuan yang dapat membuatnya memiskinkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Berada di dekatnya pasti akan mempengaruhi hidupku juga. Peranku adalah mendukung para karakter utama lebih jauh lagi dan tidak terlibat dengan mereka sebisa mungkin. Dan beberapa saat setelah itu, pemberitahuan pun menyatakan, dengan begitu kita akan mengakhiri upacara masuk ini. Dan upacara masuk pun telah selesai. Episode kedua mendaftar ke Akademi Stella juga telah selesai. Nah, jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya, dan see you!